deng 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 teng 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 deng 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 deng. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wawak sanak sedulur sekalian. Jadi kali ini kita mau ngobrol tentang salah satu jenis ular. Nah, kita mau tahu pandangan orang-orang awam tentang ular. Nah, kita kedatangan bintang tamu. Siapa dia? Ini profilnya. Jangan takut untuk mencoba hal-hal baru. Suksesanmu ada di tanganmu sendiri, bukan di tangan orang lain. Kamu pasti bisa. Nama Yuli Febrianti, lahir di Tebing Tinggi, tanggal 2 Juni 2001, alamat Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Laut. Salam rebahan. Oke, itu tadi profilnya, kita panggil langsung ya bintang tamu kita, Yuli. Langsung masuk. Duduk. Ya. Nah, ini teman kita, Yuli, sehat? Sehat. Nah, nanti kita mau ngobrol-ngobrol nih tentang pandangan orang awam tentang ular ya, khususnya ya, jadi ular dan reptil-reptil lain. Nah, Yul, ini mungkin bisa jadi perwakilan aja. Jadi gimana sih menurut Yuli tentang apa? Yuli mandang ular gitu? Menurut aku nih Kak, ular ini ya suatu jenis hewan yang berbahaya, menakutkan, dan berbisa. Oke. Jadi intinya ular itu bahaya ya? Bahaya, oke. Nah, jadi menurut Yuli sebagai orang awam, ular itu bahaya? Berbahaya. Semuanya ya? Iya. Tapi tidak semua ular itu Oke, berbahaya. tidak semuanya. Oke. Jadi memang intinya bahaya? Iya. Betul. Nah, jadi teman-teman, kata Yuli, ular itu berbahaya. Tapi gimana Yul? Kalau misalnya ular itu nggak berbahaya? Kalau nggak berbahaya ya kita ternak seperti yang Kak Rio ternak sekarang. Oke. Terus? Bisa dijual terus? Udah. Oke. Jadi perspektif dari si Yuli bahwa kalau ular itu yang aman itu artinya ular yang dari ternak atau gimana? Yang dari ternakan. Oke, dari ternakan. Bukan yang dari alam. Dari alam. Oke. Nah, jadi begitulah pandangan dari Yuli. Tapi Yul, ngomong-ngomong, pernah megang ular nggak? Pernah dong. Pernah. Oke. Kemarin megang ular. Oke. Nah, Yuli pernah megang ular. Tapi sekarang udah lumayan. Dulu takut ya dengan ular? Ya, dulu pertama kalinya itu takut banget. Takut banget. Tapi pas udah tahu kalau ularnya itu ternakan, ya lama-kelamaan udah jadi berani. Walaupun belum berani banget. Oke. Jadi kata Yuli, memang sebagai orang awam kita tuh memandang sesuatu yang belum kita tahu itu kan kayak berbahaya gitu. Berbahaya gitu kan. Semua ular berbahaya gitu. Dan Yuli kemarin sebenarnya kita udah ketemu juga ya. Kita udah ketemu, Yuli pengen pegang salah satu jenis ular dan kebetulan kita kesepakatan, ya udah deh kita coba gitu. Kita coba buat video mengenai gimana sih pandangan orang awam. Jangan reptil terus yang ngasih pandangan, tapi gimana sih dari pandangan orang awam. Tadi kayak gitu. Nah, Yul, kita mau kasih ini, bukan kasih nih ya sebenarnya. Ini boleh dilihat nih Kak. Nah, ini makanya kita mau ngeliatin salah satu jenis reptil. Tapi ini kamu takut nggak kira-kira? Insya Allah nggak. Nggak ya? Oke. Kita buka nih. Hati-hati pelan. Hati-hati pegangnya. Coba datang. Ini dia. Ini termasuk, ini namanya apa Kak? Ini leopard gecko. Oke, ini saudaranya nih. Enggak, ini beda jenis kelamin. Gak apa-apa. Satunya sini. Beda jenis kelamin, yang ini betina, yang ini jantan. Jadi ini makanannya apa Kak? Makanannya jangkrik. Oh, jangkrik. Ini boleh kita kasih makanan? Kayaknya udah kenyang, udah kenyang. Jadi ini yang bisa dianggap nggak berbahaya sama sekali. Ini umurnya sekarang udah berapa bulan? Umurnya ini udah sampai 7, bentar lagi mau masuk ke tahap breeding. Gitu. Ini biasanya habitatnya selain di apa sih?
Ya di alam. Di alam, di mana aja? Kalau di alam itu kan ini jenis-jenis tokek yang bukan di Indo ya, terutamanya teman-teman pasti udah tahu leopard gecko. Kalau di alam dia di sela-sela batu tempat gelap. Tapi kalau di dalam kandang dia bisa dikasih alas koran atau zeolit atau apapun itu yang bisa jadi alas, terus kita kasih makan. Kalau boleh tahu nih Kak Rio dapet tokek ini dari mana Kak? Nggak dapet, pastinya nggak dapet. Kak Rio beli? Beli dong. Ini harganya berapa Kak tadi? Oh, itu nggak boleh tahu ya. Harganya nggak boleh rahasia tahu. Iya privasi. dong, ini kan bukan jualan. Oke. Nah, ini yang untuk pemula gitu, untuk pemula, dan memang ini nggak sama sekali nyeremin. Ini fungsi tokek apa? Ini cuma untuk hiasan aja, nggak kayak yang misalnya tokek dari jenis lain ya, yang tokek yang bintik-bintik merah itu kan. Nah, itu biasanya untuk obat kepercayaan. Tapi kok matanya nggak kelihatan ya? Nah, bukan nggak kelihatan. Ini Yul menariknya. Jadi tokek ini kalau misalnya ini gecko ya, bukan tokek. Kalau gecko ini kelihatan sinar matahari, dia bakal mejem. Matanya bakal nutup karena dia nggak kuat. Jadi kalau malam hari ini kebuka nih? Malam hari kebuka karena dia nocturnal. Itu apa ya Kak? Yang satu itu? Oke, yang satu. Ini agak levelnya agak tinggi, kita balikan dulu ini yuk. Nah yang ini Yul, ini agak bikin deg-degan sih, walaupun kemarin tuh kan udah nyoba pegang. Nah tapi yang ini karakternya agak susah ditebak. Jadi Yuli. Oh ini ular. Oke, ini ular. Mau pegang? Boleh. Boleh. Ini beda ular ya. Kita coba. Aman tangan, aman bos. Tenang aja, aman. Ini termasuk ular apa ya? Ini termasuk ular piton, piton Brongers May. Gitu. Aman. Kok perutnya besar Kak? Ini ada makanan? Nah, dia baru makan, teman-teman. Jadi piton yang dibawa ini, dipong yang dibawa ini baru makan ayam. Jadi kita kasih ayam aja. Bisa sebenarnya kalau mau bagus yang baby up kayak gini, itu dikasih pengerat hamster, dupa, bisa tikus. Yang paling bagus sih tikus. Tapi karena kita susah ya, jadi mending ya udah kasih ayam aja, nggak apa-apa. Dan ini pun udah lumayan besar, badan udah gemuk. Habitatnya Kak di mana Kak? Kalau habitat dia sebenarnya di hutan-hutan, tapi sekarang kan geser gitu. Hutan kita geser jadi kebun sawit. Nah banyaknya sekarang temen di kebun sawit juga lubang. Ini kan, ini aku sempat baca-baca tuh. Ini termasuk ular piton. Piton masuk golongan piton. Ini piton yang paling pendek. Tapi piton kan berbahaya Kak, gimana? Enggak semua piton berbahaya. Enggak semua, kan kamu ngomong tuh. Iya. Enggak semua piton berbahaya, dan ini dari hasil breeding. Hasilnya kayak gini, beda dengan yang memang beberapa hasil breeding ada juga yang galak. Tapi kalau yang ini udah handle lama banget malah. Ini dia karakternya kayak gini, lemot dan enggak risih. Baru makan. Jadi kalau udah besar mau diapain? Kalau udah besar nggak kepikiran untuk jual sih. Cuma dipelihara aja. Insya Allah masuk kandang bin, kita breeding, kita coba ternakin gitu. Karena ini kan asli Indo tuh. Jadi kapan lagi gitu. Mumpung kita masih sehat ya udah. Selain di Indonesia, ular pitonnya ada di luar negeri ada nggak? Ada, tapi dari kita juga gitu. Bukan yang asli dari luar negeri. Ada, tapi bukan yang asli dari luar negeri. Ada yang serupa kayak ball piton, memang serupa, tapi dia nggak sama, beda jenis. Ini kan di Sumatera. Di Sumatera, di wilayah itu di mana aja? Kalau di Sumatera. Kalau Sumatera beda-beda aja ya, teman-teman. Setahu saya ada beberapa yang jenisnya beda juga. Piton kurtus, sama kayak gini tapi warnanya hitam, Yul. Warnanya hitam, itu kepalanya kuning. Kepala kuning di daerah Bengkulu, ada juga sampai Lampung. Nah itu piton kurtus. Ini kalau boleh tahu, Kak Rio dapat piton ini di mana Kak? Ini nggak dapat, kita beli. Kita beli juga. Iya, kita beli. Terus ada lagi di Bangka. Bangka itu warnanya merah banget. Kuningnya itu kuning pol. Beda dia. Terus lagi yang satunya itu Brongers juga. Bangka sama Sumatera sama aja. Tapi bedanya tuh ya Bangka lebih pol gitu warnanya. Ada juga ini brand Steiny. Yang Steiny di Kalimantan. Warnanya beda lagi. Coklat-coklat gitu, bukan hitam abu-abu gitu. Jadi kalau kalau kita sendiri yang pelihara itu nggak berbahaya ya? Kalau dari ternakan insya Allah nggak berbahaya sih.
Tapi kalau dari tangkapan alam jangan coba-coba. Ini ular bisa terbang. Serius, ini ular ini bisa terbang. Bisa terbang. Bisa langsung kena Ular muka, hebat juga ya. langsung belit gitu. Nah, suka ada nanti Kayaknya dia udah nyaman deh dengan aku Kak. kalau ularnya udah Ini nyaman, boleh aku bawa pulang nggak? nanti rekeningnya ada di bawah. Aman aja, rekening ada di bawah. Ini dia sampai berapa hari bisa ngancurin makanan yang ada di dalam tubuh? Kalau jenis apa namanya ini dipong itu bisa sampai 2 minggu, bahkan ada yang sampai sebulan baru boker. Ini dia bukan lewat mana sih? Ini bagian koaka, nih bagian sini, nanti dia ada kayak gini. Itu bentuk dia boker tuh apa ya Pak? Bentuknya sama kayak kotoran-kotoran yang lain sih, kayak kotoran musang, kucing tuh, lebih mirip tuh. Jadi dia full gitu, bukan kecil-kecil kayak kotoran kambing, bukan. Tapi dia kayak selongsong langsung gitu. Nah, ini nggak akan gigit, tenang aja. Iya Pak ya, dia juga nggak akan gigit. Kelihatan karakternya udah stabil gitu. Dan ini mainan anak-anak. Anak-anak di warung suka nih main kayak gini. Mungkin karena udah lama kenal kali ya. Ya, mungkin udah lama kenal dan cara handle-nya juga bener. Kalau handle-nya salah pun dia bakal nyerang. Seandainya nih kalau kita digigit nih oleh ular piton, obat yang penolong pertama lah, yang biar nggak iritasi itu. Nggak apa-apa. Nah, jadi pertolongan pertama kalau misalnya kita kena gigit piton nih, piton biasanya nggak apa-apa, kecuali memang kalau misalnya dia menghasilkan luka robek. Kalau kakak kan sering nih main ular hairpin gitu kan teman-teman. Biasanya saya kena gigit picis. Pernah juga kena gigit piton tapi nggak kerikot gitu. Kalau piton gigitannya itu sebenarnya kalau dia udah gigit ya, jangan ditarik. Gigit nih, udah gigit ditarik jangan. Yang benar itu kita lepasin gitu. Atau kita kasih korek supaya dia buka mulutnya. Nah, pertolongan sesudah itu kita kasih air yang dingin. Teman-teman silakan coba nanti kalau misalnya gigit ular piton, jenis piton ya, udah kena gigit terus dikasih air dingin aja supaya nanti dia cepat beku gitu. Kalau lebih bagus sih ya kita pakai ini antiseptik, alkohol bisa pakai, terus air sirih bisa juga biar nggak ini aja. Itu ular yang bisa mematikan manusia itu termasuk ular apa aja? Ini nggak termasuk kan? Nggak termasuk. Dia banyak sih, ada golongan Elypidae, king cobra, terus lagi ada bungarus, beda-beda tuh. Ada lagi jenis kalau kita bahas lagi ada viper, itu beda lagi. Viper itu yang sering di pohon-pohon warnanya hijau dan kepalanya segitiga. Dan kita nggak bisa bedain antara yang venom atau yang ada bisa atau enggak, cuma dari kepala nggak bisa. Kalau seandainya nih kita di rumah terus kita ketemu ular, itu kita biasanya kan orang itu langsung dipatok pakai sapu atau langsung dibunuh gitu. Mati. Itu boleh nggak? Ya, kematian ular masuk rumah itu adalah mutlak ya kayak gitu ya. Itu biasanya dipertandain dengan mistis. Itu rumah mau ada apa-apa gitu. Jadi memang teman-teman biasanya dulu juga pernah tuh, dulu juga ada ular kobra masuk, ya udah kita bunuh gitu. Padahal kita harus tahu juga kesalahan ada di kita juga. Kita harus tanya untuk kenapa kobra itu bisa masuk. Jawaban pertama mungkin dia nyerang, ada mangsa, mungkin ada tikus di rumah, kan kita nggak bisa nyalain kan. Nah, tapi bagi teman-teman yang rumahnya kemasukan ularnya yang tidak berbahaya, itu kalau bisa jangan dibunuh. Atau ularnya yang berkontribusi banget untuk ekosistem jangan dibunuh. Kalau misalnya kobra yang berbahaya, weling, welang, kalau udah masuk rumah, ya udah kalau nggak bisa selamatin ya bunuh aja nggak apa-apa. Karena kan daripada kita mati ya udah. Tapi jarang juga sih dia masuk. Sering itu pasti yang ular-ular kecil itu. Mana? Udah nyaman ini ularnya? Udah dia udah nyaman nih. Teman-teman ularnya ini udah nyaman nih. Bahaya ini. Ini mau aku bawa pulang nih. Ya, nanti mungkin Yuli mau bawa pulang, nanti rekeningnya Yul jangan lupa ya. Aman. Nanti kita bahas-bahas di belakang-belakang aja. Udah nih? Udah. Gimana? Mau foto-foto nanti? Boleh ya? Kita mau foto sama ular ya? Oke. Nah, apa lagi nih? Ada yang mau lagi nggak ditanya?
Enggak ada, cukup ya. Jadi teman-teman itu aja ngobrolnya. Itu pandangan dari Yuli yang tadinya takut sama ular. Kurang lebih beberapa hari kita kasih pendekatan dengan ular, akhirnya nggak takut lagi ya. Nggak takut lagi. Nah jadi teman-teman, itu tadi pandangan Yuli sebagai orang awam yang terhadap ular ini, yang kalau mandang ular itu bahwa ular itu harus mati gitu, ular itu berbahaya dan kita ini nggak boleh piara ular. Nah, tadi ya teman-teman bisa disaring ya omongannya. Jadi ambil yang benar dan tinggalkan yang buruk teman-teman. Makasih teman-teman, itu aja video kali ini. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.